Podme, podcast recharge and relax. Halo friends, balik lagi di Epilog Movie Talk bareng gue Dedi Dahlan. Tempat kita ngobrolin film dan semua tontonan seru lainnya cuma di podme.id. Kali ini gue pengen ngobrolin sebuah film horor terbaru yang lagi hype sekarang, yaitu The Medium. The Medium ini adalah film horor kolaborasi antara sineas-sineas Thailand dengan Korea Selatan. Khususnya yang bikin film The Wailing. Film ini disutradarai oleh Banjong Pisantanakun dari Thailand, kemudian ditulis dan diproduseri juga oleh Na Hong Jin, berasal dari Korea Selatan yang tadi gue udah bahas, dia adalah sutradara film The Wailing. The Medium ini bercerita tentang sekumpulan anak muda sebetulnya. Basically genre-nya dulu deh. Genre-nya dulu ini kayak film found footage style, di mana sekumpulan anak muda atau beberapa anak muda mencoba untuk bikin film dokumenter tentang kehidupan dukun. Gitu, tentang kehidupan dukun di balik layar, apa sebetulnya kepercayaan, ritual dan lain-lain. Dan kemudian tidak sengaja sekumpulan anak muda pembuat dokumenter found footage ini terlibat dalam kejadian-kejadian mengerikan. Nah, settingnya seperti itu. Cerita di dalamnya sendiri jadi sebetulnya berkisah tentang si dukunnya tadi dan apa yang terjadi ketika kejadian-kejadian gaib melanda atau terjadi di internal keluarganya. Jadi bukan cuma masalah dia dipanggil klien seperti film-film Hollywood umumnya, tapi ini di dalam keluarganya sendiri. Mungkin kamu ngerasa genre found footage film ini sendiri udah cukup basi lah ya, udah terlalu banyak dan terlalu sering dipakai, overuse gitu. Dan mungkin kamu bener, karena gue sendiri juga merasa pas gue ngeliat film ini, found footage ya, sempat skeptis. Jadi ekspektasi gue turun, karena sejak zaman Blair Witch Project, film found footage itu yang awalnya naik tinggi karena nggak biasa, kemudian disusul Paranormal Activity dan sebagainya, dia udah overuse. Jadi wajar kalau kamu agak merendahkan ekspektasi pas kamu lihat ini style dokumenter gitu ya. Awalnya kita akan mulai dari cerita betul-betul seakan-akan ini adalah film yang dokumenter doang, dan karena itu akan sedikit slow burn. Jadi awal-awal film kamu akan mungkin ngerasa ceritanya agak pelan untuk menyajikan situasinya. Karena kita akan lihat betul-betul style kehidupan si dukun tadi, si Nim tadi di balik layar seperti apa. Kita ngelihat dia melakukan ritual, kemudian pelan-pelan kita akan disajikan ke sebuah pertanyaan yang mengacu pada sejarah, kayak kenapa dia jadi dukun, alasan dia jadi dukun. Dan kita akan, satu hal yang gue suka dalam penggalian kisah masa lalu dia di sini adalah mereka menjelaskan motivasi dia mengapa dia jadi dukun, dan mereka to the point bahwa profesi ini bukan profesi yang bakal bikin lu punya reputasi keren gitu. Beberapa orang masih memandang remeh profesi itu, dan bahkan dia jadi semacam outcast atau orang tersingkir. Jadi kenapa dia mau jadi dukun gitu? Itu menjadi salah satu pertanyaan utama di film ini. The Medium buat gue untuk secara film sendiri dan efeknya terhadap genre horor itu memberi sesuatu yang baru, sesuatu yang fresh, dalam artian ada beberapa twist di ceritanya yang nggak biasa terjadi di film horor pada umumnya. Dan dia mengadres, dia bukan lagi kisah horor yang formula standar. Pindah rumahnya dihantui, nemu barangnya dihantui, bawa pulang objeknya bawa hantu. Yang selalu kayak gitu. Ini keluar dari itu sama sekali. Ini berhubungan dengan belief lokal juga, mungkin lore lokal di Thailand. Jadi dia punya feel yang lain. Oke. Jadi dia membawa sesuatu yang fresh, yang enak lah untuk ditonton, bahkan di layar lebar atau sama teman-teman yang sama-sama suka horor. Tapi ini bukan buat film buat anak-anak menurut gue, karena ada adegan yang bukan buat anak-anak, definitely bukan buat anak-anak. Salah satu adegan di film itu, walaupun nggak ini tapi nggak gue saranin. Jadi please jangan bawa anak kecil untuk nonton The Medium. Oke? Secara umum horor ini walaupun ngasih sesuatu yang baru, tapi masih juga ada sedikit keterbatasan, dalam artian dia di-building dengan plot point yang sama dengan horor lainnya, yaitu agak naik kemudian turun drastis, dan kemudian ada sedikit twist seperti itu. Jadi it's good. Gue enjoy dengan The Wailing. Dengan The Medium. Gue enjoy dengan The Medium. Gue menikmati film ini. Something fresh, something old ada di sini. Bahas
karakterisasi agak lemah menurut gue, karakterisasinya nggak terlalu kuat, tapi bikin tense adegan-adegan, ketegangan adegannya cukup asik untuk sebuah film horor dengan genre found footage. Epilog.